Yang ini saya Devi Fitra akan temani Anda dalam Healthy Morning dengan tema terkait dengan mencegah darah tinggi dalam kehamilan bersama saya dan tetaplah bersama kami. Healthy Morning setiap Rabu kali ini hadir masih bersama para spesialis yang akan mengupas hal-hal kesehatan yang tadinya mungkin menjadi pertanyaan kita main dokter-dokteran sendiri, tapi kalau barengan sama Pro 1 RRI Jember, kita akan bareng langsung bersama spesialisnya untuk mengupas permasalahan-permasalahan yang mungkin di benak kita masih menjadi pertanyaan. Pagi ini kita akan membahas tentang tips mencegah darah tinggi dalam kehamilan. Kehamilan menjadi sebuah proses yang akan dialami oleh banyak wanita dan tentu di sini dinamikanya itu banyak banget. Ada yang mempercayai dirinya bahwa pengalamanku udah oke nih, kemudian referensinya juga udah oke, tapi apakah itu kemudian nanti akan benar-benar menghindarkan kita dari permasalahan-permasalahan selama kehamilan? Pagi ini kita bersama dengan Dr. Dewi Ayu Astari Paramita SPOG. Kita sapa dulu, selamat pagi dok. Pagi Mbak Devi. Apa kabar dokter? Sehat alhamdulillah. Iya, kok kayaknya kurang deket ya dok? Coba dokternya yang mendekat. Oh oke. Cek suaranya udah. Cek. Oke, sehat dokter? Sehat alhamdulillah. Oke, dok, ini pagi ini kita membahas tema yang sebenarnya udah dinanti-nantikan oleh banyak orang nih dok, tentang mencegah darah tinggi dalam kehamilan. Kalau kita ngomongin kehamilan sendiri dok, yang tergambar itu banyak hal, banyak mungkin yang akan ditanyakan. Cuman dokter milih darah tinggi ini pasti ada hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, dan kenapa poin darah tinggi yang dokter pilih dikaitkan dengan tema kehamilan ini. Silakan dokter. Oke. Jadi memang kenapa kok kita bahas darah tinggi ya? Karena ternyata memang darah tinggi itu masih menjadi penyebab kematian untuk ibu hamil ya di Indonesia itu tertinggi. Oke. Nah, jadi kenapa kok kita concern banget di situ? Karena ternyata bisa dicegah ya, terutama pada ibu-ibu yang mau merencanakan kehamilan nih. Karena salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi dalam kehamilan yaitu obesitas ya. Kemudian gaya hidup yang tidak aktif ya, apalagi generasi sekarang ya, udah makanannya macam-macam sekarang, makanan-makanan kekinian yang dimana kalau pasien-pasien sekarang ini yang usia 24, 25 ya, yang hamil-hamil pertama ya, itu kebanyakan ya generasi yang sudah terkontaminasi dengan makanan-makanan kekinian yang tinggi gula, tinggi karbo, kemudian nggak ada aktivitas olahraga ya, apalagi kemarin pandemi nggak ada kegiatan. Betul. Nah mungkin kebiasaannya masih ke bawah sampai sekarang. Goler akhirnya apa? Obesitas meningkat ya. Obesitas meningkat akhirnya apa? Nah, diabetes mellitus. Kemudian itu akan mempengaruhi ya, sehingga mengawali kehamilan dengan kondisi seperti itu sangat tidak ideal. Meningkatkan resiko untuk terjadinya tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Itu dulu nih yang mau kita bahas. Sebenarnya faktor risiko lainnya banyak ya. Ada faktor risiko yang bisa kita ubah, ada faktor risiko yang nggak bisa kita ubah ya kan. Kalau kayak faktor risiko yang nggak bisa diubah, misalnya hamil di usia lebih dari 35 tahun misalnya ya. Kemudian ada penyakit-penyakit lain yang menyertai yang sudah ada sebelumnya, mungkin seperti autoimun, penyakit ginjal, kemudian hipertensi kronis yang sebelumnya ya, riwayat-riwayat dari orang tua kita itu ternyata juga efek. Betul. Nah, jangan sampai nih kita sekarang menurunkan ya risiko penyakit itu di anak-anak kita nantinya gitu. Iya. Dok, kalau ada yang bilang gini, cuma darah tinggi aja, kenapa sih harus se-aware itu. Nah, sekarang harus dipahamkan dulu berarti dok, darah tinggi itu ngefeknya gimana nantinya, kenapa harus dibahas, dan ini harus aware sekali untuk orang-orang yang rencana hamil ataukah sedang hamil. Betul. Pada ibu hamil itu kan ada dua kehidupan ya akhirnya ya, ada janin yang bertumbuh di dalam ibu, di mana support nutrisi, oksigen ya, semua itu dialirkan lewat aliran darah. Nah, apa yang terjadi pada tubuh ibu yang mengalami tekanan darah tinggi? Otomatis aliran darah nggak hanya ke organ-organ ibu aja ya, tapi ke plasenta ke janin. Nah, itu akhirnya akan berkurang, sehingga ya itu tadi, ke janin resikonya ya pertumbuhan janin
janin terhambat karena dia tidak mendapatkan nutrisi yang seharusnya ya. Kemudian plasentanya juga tidak mendapatkan aliran darah yang sebagaimana mestinya, bisa terjadi infark atau misalkan kayak macam penyakit stroke ya kalau orang dewasa, tapi itu di plasenta. Aduh. Nah itu sehingga menghambat aliran darah, nutrisi, oksigen ke janin, bisa jadi pertumbuhan janin terhambat. Nah di ibunya gimana? Nah di ibunya sama nih, aliran darah ke organ tubuh ibu pada hamil ya itu kan otomatis meningkat nih karena butuh aliran darah ke rahim otomatis ya, peningkatan aliran darah secara keseluruhan. Nah apa yang terjadi kalau ada tekanan darah tinggi dalam tubuh ibu? Nah kalau misalkan ke otak, ada penyumbatan di otak ya, resiko komplikasinya bisa kejang misalnya ya. Kemudian aliran darah ke mata misalkan ya, pandangan kabur dan lain sebagainya. Kemudian ke ginjal, jadi gangguan ginjal menyaring darah kita ya. Nah alirannya juga jadi nggak benar juga kalau tekanan darah ke situ nggak maksimal kan, bisa gagal ginjal. Kalau misalkan berlanjut ya, hamil harusnya membahagiakan, malah komplikasi ke ginjal, harus cuci darah jadinya setelah hamil. Dan itu case-nya ada ya dok? Ada. Ya. Kemudian selain itu gagal hati misalnya ya, kalau aliran darah ke hati mengalami gangguan bisa gagal hati. Jadi komplikasinya tuh macem-macem gitu ya, dan itu kita nggak pengen itu terjadi gitu. Nah ada juga penelitian, udah banyak nih sebenarnya penelitiannya, yang tadi aku bilang ya, kalau misalkan orang tua si ibu ini hamil dalam kondisi tekanan darah tinggi, itu ternyata setelah diteliti bayi-bayinya nih 20-30 tahun ke depan ternyata beresiko mengalami penyakit serupa, betul, cardiovascular disease, penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian efek lainnya apa? Metabolic syndrome, penyakit sindrom metabolik ya, kegemukan dan lain sebagainya, itu ternyata ngefek loh. Betul. Jadi sebenarnya bukan berarti hipertensi nurun ya, sebenarnya bukan hipertensinya yang penyakit menurun ya, tapi gimana habit si orang tua ini kan otomatis ngikut ya. Kalau misalkan benang merahnya di situ berarti ya dok betul. Ya. Bukan secara genetik juga iya, secara genetik enggak, tapi ternyata mempengaruhi karena si janin selama bertumbuh 9 bulan di dalam kandungan ya, aliran darah, gizinya juga itu ternyata berpengaruh, dan itu bekal dia kan sampai dia usia dewasa nanti. Betul. Gitu. Jadi kalau ditanya se-urgent apa, ternyata korelasi ke depan ini yang harus benar-benar dijaga sehingga ibunya sehat. Prosesnya yang memang seharusnya menyenangkan menjadi benar-benar menyenangkan dan tidak penuh dengan drama serta masalah ya. Dok, cuman kalau ngomongin soal darah tinggi ya dok, kalau tadi sempat disinggung bahwa darah tinggi itu korelasinya dengan obesitas. Tapi ternyata ada beberapa teman saya yang dia dari berat badan itu nggak gemuk dok, tapi kecenderungannya darah tinggi atau tekanan darahnya tinggi. Seperti apa probabilitasnya dan apa yang perlu dipahami dari kondisi semacam itu dok? Iya betul, jadi ternyata faktor risikonya kan bukan hanya obesitas ya, banyak macamnya tadi, salah satunya riwayat tekanan darah tinggi dalam keluarga yang tadi aku sebutin ya. Nah gimana kok pasiennya kurus nih, nggak ada kegemukan, tapi kok bisa ada darah tinggi gitu ya. Nah ada namanya penyakit namanya preeklamsia, salah satu spektrum tekanan darah tinggi dalam kehamilan juga ya, yang mana ternyata pada kehamilan itu kan terjadi proses penempelan plasenta ya atau ari-ari ya di dalam rahim ibu. Nah ada proses di mana terjadinya penempelan si sel-sel awal embrio itu ya, berkembang, kemudian bakal plasentanya menempel, itu terjadi ketidaksempurnaan di sana. Nah ternyata itu juga bisa menjadi cikal bakal terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Nah kalau yang terjadi karena kehamilan itu biasanya mulai awalnya tuh setelah 20 minggu usia kehamilannya. Nah itu bisa terjadi. Mungkin harus ditilik juga faktor risiko lainnya nih di pasien ini ya, misal malnutrisi. Jadi malnutrisi ternyata nggak hanya obesitas aja Mbak Devi. Baik. Ya kan? Catat. Kalau orang taunya mungkin malnutrisi kurang gizi, ya kan? Nah ternyata nggak hanya kurang gizi, malnutrisi itu kurang gizi dan berlebihan itu juga masuknya ke malnutrisi ya. Jadi kalau misalkan ada orang kurus banget, kita cek nih berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, ternyata indeks massa tubuhnya kurang dari 18,5. Diukur ya, kalau ibu hamil ke puskesmas pasti diukur lingkar lengan atas ya, kurang dari 23 cm. Nah itu juga termasuk
kurang energi kronis kita nyebutnya. Itu juga salah satu faktor resiko dalam memaintain kehamilan itu tadi gitu. Ada catatan-catatan yang ternyata itu nggak serta-merta hanya hamil ya udah yang diperhatikan itu aja, kesiapan badan dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang lebih detail ternyata nanti yang akan coba kita singgung ya dok ya. Tapi untuk pendengar saya ingin mengundang kembali pendengar yang ada di rumah, siaran ini Anda bisa simak langsung sekarang di kanal YouTube RRI Jember bisa. Kemudian kalau misalkan mau tanya-tanya seperti biasa di chat YouTube atau di chat kolomnya, silahkan Anda kemukakan pertanyaannya. Yang pengen langsung telepon juga boleh di 336652. Mumpung ada Dr. Dewi Ayu Astari Paramita SPOG. Jadi kalau misalnya biasanya harus janjian dulu, kali ini bisa langsung ketemu ya kan, enak. Jadi nggak usah ngantri lah istilahnya dok. Dok, tadi juga disebut tentang makanan yang ternyata pengaruhnya begitu besar terhadap bagaimana si calon ibu ini nantinya akan menghadapi kehamilannya. Berarti pada saat hamil itu persiapannya seharusnya seperti apa dok? Karena awareness semacam ini sepertinya masih belum terlalu banyak dipahami deh. Karena orang siapnya nikahnya misalkan, terus apanya, persiapan sebelum kesehatan badannya untuk menyiapkan dirinya untuk hamil ini kayaknya seperti apa dok? Potret seorang dokter. Jadi sebenarnya justru yang harus dipersiapkan ya selain nikahannya tadi ya, untuk rempong dok, rempong. Gimana caranya supaya nanti kalau misalkan dikasih rezeki hamil, tubuh si ibu ini udah ready gitu ya. Nah yang pertama tentu aja dari segi nutrisi ya. Dari segi nutrisi di sini harus dicukupi dulu kebutuhan mikronutrisi dan makronutrisi. Nah kalau makronutrisi itu bisa kelihatan mata lah ya, karbohidrat, protein gitu-gitu ya. Nah upayakan berat badan ideal dulu sebelum hamil. Karena balik lagi tadi ya, obesitas, resikonya diabetes, resiko hipertensi dan lain sebagainya. Nah gimana nih caranya supaya sebelum hamil berat badannya ideal? Nah dengan cara yaitu tadi asupan yang kita makan, kalori yang masuk ke tubuh kita upayakan tidak lebih dari kalori yang kita keluarkan. Nah itu yang orang-orang nggak betul. Jadi makan, olahraga enggak, aktivitasnya kurang juga ya. Akhirnya apa? Energi disimpan lebih hanya dalam bentuk lemak. Itulah yang membuat orang jadi obesitas. Demikian juga orang yang tadi malnutrisi, kurang energi kronis ya, kurus banget. Nah itu juga nggak bagus untuk rencana kehamilan. Jadi ya itu, upayakan BB ideal tadi ya. Selain itu apa? Mikronutrisi. Nah mikronutrisi sebenarnya yang penting dalam perencanaan kehamilan, asam folat. Sebaiknya memang dikonsumsi 2-3 bulan sebelum terjadinya pembuahan. Ya kan? Iya. Bukan ntar nunggu hamil dulu baru konsumsi itu. Jadi kita depositin dulu nih di tubuh kita. Asam folat, vitamin D ya. Vitamin D sekarang lagi happening, ternyata bagus juga untuk persiapan hamil, kalsium ya. Depositin dulu di tubuh kita, karena kita kan nggak tahu ya. Jangan boba terus yang didepositin nih. Betul, kita nggak tahu nih makanan yang kita masukin nih kandungannya berapa ya kan. Nah, sebenarnya nggak perlu pusing-pusing mikirin itu. Langsung aja deh suplemen asam folat, kalsium, vitamin D ya. Nah atau dok kalau selain suplemen yang alami-alami apa? Makanan bervariasi gizi seimbang. Intinya itu protein nggak hanya dari daging-daging ya, ayam, telur, ikan, tahu, tempe, kacang-kacangan ya. Terus juga serat juga harus dipenuhi. Nah ternyata sekarang balik lagi nih dok, udah makan bervariasi gini kok tetap obesitas misalnya ya. Nah pengolahannya gimana dulu nih ya kan? Goreng tiap hari gitu kan, semua berkali-kali. Udah ada sayuran dok, wortel, terus apa tahu, apa tempe, dijadikan bakwan. Betul, terus tempe, tepung, ayam, tepung, ya kan, tahu. Salam lah ya. Betul, jadi berlebihan kalorinya ya. Itu aja sih. Kalau kalsium mungkin bisa kita dapat dari susu ya kan, keju, kacang-kacangan tuh juga ada. Ini udah ada beberapa yang bergabung dokter. Nanti kita akan coba
jawab, kita akan coba baca. Tapi sebelumnya saya ingin mengundang yang sudah hadir atau yang sudah dengerin siaran kita. 336652 masih dibuka. Kolom chat di kanal YouTube kita juga masih boleh dipergunakan untuk sarana untuk menyampaikan pertanyaan. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jember dalam Healthy Morning. Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama. Mel, kita jadi pergi nggak nih? Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu. Siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar ribet banget tuh orang. Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus. Buset dah, berat banget tas kamu Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga Meli, nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini? Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan? Oh, gitu ya. Jadi aku gimana dong? Terserah. Pagi hari ini pendengar juga merupakan salah satu upaya kita untuk bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan kesehatan setiap Rabu di Healthy Morning. Dan pagi ini saya ingatkan kembali tema kita mengenai tips mencegah darah tinggi dalam kehamilan dan juga dinamika kehamilan, nanti kita akan bahas. Tetap bersama kami. Masih bersama dengan Dr. Dewi Ayu Astari Paramita SPOG. Ini mungkin pendengar dan juga pemirsa kita ini sama-sama bertanya, Dok, ini masih ABG banget nih dokternya. Padahal sudah berkapabilitas lah untuk berbicara bersama kita. Dok, mengenai kehamilan ini kan menjadi satu hal yang didambakan ya kan, dan ini harapan tidak hanya pasangan tapi keluarga. Cuman ya itu, apa hal-hal yang sering terjadi di society kita yang nampaknya perlu diluruskan agar pandangan kita tentang kehamilan mulai dari awal, tengah sampai nantinya ini oke gitu, nggak salah kaprah istilahnya. Memotret apa dokter yang ingin diluruskan di masyarakat? Iya. Baik lagi tentang tema kita tadi, hipertensi ya. Yang sering banget saya temukan di lapangan adalah ini fenomena orang hamil itu makannya boleh double. Nah, itu saya banget dong. Jadi sebenarnya salah satu cara untuk mencegah tekanan darah tinggi dalam kehamilan itu tadi ya, mengupayakan supaya peningkatan berat badan ibu hamil selama 9 bulan tuh optimal. Nah, ternyata ada rekomendasinya nih. Berapa sih berat badan yang boleh naik selama 9 bulan? Dihitung dari awal mula si ibu mengawali kehamilan. Kalau misalnya si ibu mengawali kehamilan dengan berat badan yang kurang tadi ya, yang kurus tadi ya, kurus banget, ternyata setelah dihitung indeks massa tubuhnya kurang dari standarnya ya 18,5, maka selama 9 bulan hamil dia boleh naik berat badan 12 sampai 18 kilo itu boleh. Nah, kalau yang berat badannya normal berapa? Boleh 11 sampai 16 kilo selama 9 bulan ya, catatannya ya. Jadi kan selama sebulan paling enggak naik 1,5 kilo maksimal ya, kalau berat badan pas awal hamil itu normal. Nah, gimana kalau ini udah terlanjur hamil, Dok, tapi sebelum hamil saya emang udah
ada kegemukan, ada obesitas. Nah, berarti selama 9 bulan kehamilan hanya boleh naik berat badan 7-9 kilo. Oke. Nah, terus ada pertanyaan nih, berarti harus diet ya dok selama hamil, harus ngurangin berat badan? Jawabannya enggak ya. Kalau udah hamil, mengawali hamil dengan obesitas, berarti selama 9 bulan kan terbatas nih naiknya berat badan. Kita harus upayakan, ya, dok? Betul. Kita harus upayakan gimana caranya peningkatan berat badan yang 7-9 kilo itu tadi optimal untuk perkembangan janinnya. Jadi nutrisi yang betul, masuk. jangan sampai berat badannya naik tapi lemak aja di tubuh ibu, ke janinnya malah terjadi pertumbuhan janin terhambat. Itu yang kita nggak pengen ya kan. Nah, balik lagi terus gimana caranya? Nah, yang harus ibu-ibu sekalian pahami, berapa banyak sih kita harus makan selama hamil gitu ya. Apakah boleh losdol mumpung ya kalau hamil ya kan atas nama ngidam ya, atas nama ngidam cucu pertama, anak pertama. 3 bulan pertama hamil sebenarnya kita nggak butuh kalori tambahan. Itu yang orang mungkin nggak tahu ya. Sebenarnya kalorinya sama aja kayak orang dewasa pada umumnya ya, range di 2000, 2200 itu cukup, disesuaikan sama aktivitas masing-masing. Berarti selama ini ada juga ya dok yang istilahnya ini dalam tanda kutip ya agak lebay gitu, begitu tahu hamil wah udah langsung dilipat gandakan gitu, makanya padahal sebenarnya belum butuh ya dok. Makan untuk 2 orang katanya ya kan. Nah, padahal belum butuh nih 3 bulan pertama. Apalagi 3 bulan pertama pasti mual, muntah sering ya. Jadi kita nggak ada paksaan juga untuk, nggak ada target untuk peningkatan kalori di 3 bulan pertama. Sebenarnya barulah masuk di trimester 2, trimester 3 itu kita butuh peningkatan kalori memang. Seberapa banyak ya? 400 sampai 500 kalori itu cukup banget. 500 kalori itu sebenarnya kalau mau dirupakan makanan satu piring ya, satu porsi piring itu sebenarnya cukup. Gitu. Nah, balik lagi ke bentuknya apa nih 400 kalori ya kan. Kalau mau dibentukin gorengan, tempe mendoan atau tahu isi cuman dapetnya 2 potong ya kan. Nah, beda kalau misalkan kita serupakan cara pengolahan yang lebih efisien, kita bisa lebih dapat bervariasi lah makanannya. Ya memang harus mengorbankan perasaan ya dok, karena kan kadang-kadang kita makan itu nurutin perasaan, bukan nurutin perut kita udah kenyang sebenarnya, tapi pikiran kita belum kenyang, mulut masih pengen ngunyah gitu kan. Nah, saya banget bisa diakalin sebenarnya. Kalau ibu hamil kan lagi suka-suka yang ngemil ya biasanya ya. Nah, gimana nih dok, aku pengen ngemil di tengah-tengah makan. Nah, kehamilan itu janin itu butuh yang tinggi protein sebenarnya. Jadi cemilannya ngemil aja yang tinggi protein daripada ngemil kayak boba, capcin ya kan. Nah, boleh masuk tuh telur atau mungkin jajanan pasar yang tinggi protein ya, kayak sosis Solo mungkin ya, atau yang nggak digoreng deh, lemper. Ya kan, itu kan ada ayamnya tuh. Nah, itu sebenarnya opsi yang lebih oke dibandingkan minuman-minuman manis ya, minuman-minuman kekinian yang 1 gelasnya aja mungkin udah 300 kalori sekian gitu ya. Jadi yang masuk kalorinya masuk nih berlebihan, tapi nutrisinya nggak ada, sayang banget. Iya. Jadi pengaturan pola makannya memang harus ada pengorbanan untuk mengorbankan ego untuk nggak makan nurutin pikiran gitu ya dok. Karena ternyata juga tidak semuanya sehat. Dokter izin saya akan bacakan pertanyaan yang masuk lewat chat YouTube, di chat kanal YouTube kita. Yang pertama ada Dewi Ayu menanyakan tentang seberapa perlu susu hamil untuk ibu hamil. Itu apa yang bisa disampaikan di sini dok? Karena kan biasanya kalau misalkan hamil susu harus nih, seharus itukah atau kondisinya seperti apa yang bisa dipahami? Yang nanya namanya sama kayak saya. Iya, saya juga baru nyadar ini ya. Jadi kalau susu hamil sebenarnya nggak wajib mbak, selama kita bisa memenuhi kebutuhan makronutrisi dan mikronutrisi dan itu cukup ya. Perjalanan ibu hamil itu kan juga beda-beda ya. Kadang ibu hamil tuh ada yang tiba-tiba picky nih, jadi nggak mau makan ini, nggak mau makan itu misalnya ya. Atau tiba-tiba nggak suka makan sesuatu, tiba-tiba pas hamil jadi doyan. Nah, makanya sebenarnya kita nggak paksain harus minum susu hamil, sebenarnya enggak. Tapi kalau misalkan mau ya
dananya ada dan doyan gitu, boleh banget. Susu hamil bagus juga kandungannya. Pun nggak susu hamil, misalkan UHT gitu ya, tapi yang nggak rasa-rasa ya, UHT yang plain gitu sebenarnya bagus juga sih untuk sumber kalsium. Tapi tidak wajib selama ibu hamilnya yakin makronutrisi dan mikronutrisinya terpenuhi. Ada ini nggak dok, catatan kandungan yang mungkin jadi referensi untuk ibu hamil, yang catatan kandungan yang isinya kayak gini nih, yang bakal benar-benar dibutuhin, atau kalau misalkan memang pengen susu, yang pastikan ada kandungan nutrisi yang mana yang perlu diperhatikan? Kalau susu vitamin D ya, vitamin D, kalsium, vitamin B, nah itu pasti ada sih di kandungan susu. Tinggal jangan lupa juga ibu-ibu cek gulanya, jangan sampai pilih yang gulanya tinggi ya. Faktanya ada ya dok, yang ada kandungan gulanya. Kalau susu yang untuk ibu hamil, aku rasa kalau yang dijual pasaran gulanya nggak terlalu tinggi sih. Cuman tadi opsi boleh kok susu lain selain susu hamil boleh, tapi cek dulu kandungan gulanya. Tapi kalau UHT itu kan aman, yang plain kan nggak ada gulanya. Kalau yang plain aman ya. Kalau yang ada rasa-rasa tuh, kalau yang dijual di supermarket pasti ada yang gulanya 12 gram, 20 gram bahkan ada ya. Padahal konsumsi gula harian kita kan kalau dewasa maksimal 50 gram tuh udah maksimal. Belum kita gula dari makanan kan. Baik, oke. Jadi itu catatannya ada boleh, tapi kandungannya juga harus dilihat. Kalaupun nggak ada, it's okay asalkan makronutriennya tercukupi. Kalau misalkan susu nggak yang merek-merek hamil pun nggak apa-apa. UHT plain itu justru disarankan. Boleh. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, apakah darah tinggi untuk wanita hamil berusia di atas 40 tahun itu sangat beresiko daripada yang di bawah 40 tahun usia nih dok? Oke. Kalau untuk darah tingginya sebenarnya resikonya sama ya, usia kurang dari 40 dan 40 juga sama. Tapi yang jadi catatan, kehamilan di usia 40 tahun sendiri tanpa darah tinggi itu juga sudah merupakan suatu kehamilan yang beresiko gitu ya, karena ya faktor U tidak berbohong ya, apalagi kalau misalkan itu kehamilan kesekian, ya kan, kondisi si ibu dalam menjalani kehamilan itu kan udah berbeda nih. Misalkan kalau hamil anak pertama yang diurus cuman suami aja kan, kalau hamil anak kedua, ketiga, keempat kan sudah lebih betul. Jadi istilahnya kondisi fisik dan mental si ibu juga pasti berbeda gitu sih. Oke, jadi mau nggak mau memang harus diakui bahwa sangat beresiko. Betul. Dari faktor usianya beresiko, kemudian ditambah lagi darah tingginya, ini juga nambah resiko lagi. Oke, ada lagi pertanyaan dari Ainul di Kebonsari, dok. Apakah obat darah tinggi saat hamil itu sama dengan obat darah tinggi pada saat sebelum hamil? Konsumsi obat ini seperti apa? Apakah boleh dokter-dokteran sendiri atau gimana dok? Jadi kalau misalkan hamil, kita pastilah akan memilihkan obat yang aman dong ya untuk kehamilan. Jadi kalau misalkan sebelum hamil si ibu ini udah mengalami hipertensi dan sudah mengkonsumsi obat darah tinggi, maka saat hamil kita harus adjust jenis obatnya. Maka konsultasi itu wajib. Betul, gitu. Harus konsultasi dulu. Akan kita sesuaikan juga obat, jenis obatnya terutama ya. Jangan sampai obat, kan ada banyak juga obat-obat darah tinggi yang berbahaya untuk kehamilan. Nah itu harus kita ganti jadi obat yang aman, obat darah tinggi yang aman untuk kehamilan gitu. Karena kan yang saya sebagai orang awam ya dok, tadinya kan banyak entah itu apa ya, stigma atau apa, saya juga nggak paham, katanya kalau hamil tuh nggak boleh minum obat. Sejauh apa obat itu diperbolehkan? Nah ini mumpung tadi disinggung masalah obat ini ya, darah tinggi itu seperti apa sih dok? Batasan-batasannya. Obat darah tinggi yang jelas jenisnya ya mbak ya. Kalau misalkan untuk pasien hamil pasti kita akan pilih obat yang aman. Nah sebenarnya di ibu hamil sendiri boleh nggak sih dok minum obat gitu ya? Tergantung kondisi ibu hamil masing-masing dan harus atas sepengetahuan dan atas anjuran dokter sih. Karena ibu hamil tuh juga pasti ada beberapa lah yang mengalami penyakit-penyakit ya yang mengikuti, misalkan kayak diabetes, kemudian penyakit-penyakit yang lain yang mungkin membutuhkan obat-obatan kayak sesimpel pusing aja, ya kan? Itu obat anti nyerinya juga yang aman harus kita pilih, nggak boleh sembarangan karena nggak semua obat itu
aman. Dan ada obat yang ini kalau trimester 1 belum boleh diminum, nanti kalau udah trimester 3 lebih aman untuk diminum karena organogenesisnya, pembentukan organ-organnya udah sempurna kalau di trimester 3. Jadi pilihan obatnya ada pilihan yang bisa kita pilih dan jadi nggak boleh main dokter-dokteran sendiri ya, kalau nggak hamil aja nggak boleh, apalagi pas hamil. Karena ingat efek obatnya juga akan ke janinnya juga gitu sih. Ada beberapa faktor-faktor yang mungkin kita sebagai orang awam tuh nggak mikir sampai sana, betul. tapi harus ada pertimbangan sejauh itu. Konsumsi apapun, nutrisi apapun yang masuk ke dalam tubuhnya ibu hamil. Ya memang ada kita bawa bawa bayi lah istilahnya. Ini mau nggak mau ya konsekuensinya harus dijalani, harus lebih hati-hati, nggak boleh mikirin diri sendiri. Oke, pendengar silahkan 336652 masih boleh loh. Ini pada malu-malu semua lewat chat YouTube semua. Jadi nggak apa-apa, karena kadang-kadang kan pertanyaan-pertanyaan itu suka dipendam sendiri. Ada yang memilih nggak enak ntar kalau nggak ketemu langsung biar lebih leluasa gitu. Biasanya kan gitu dok pasien-pasien. Tapi mumpung ada kesempatan, Anda bisa bergabung bersama kami di 0331336652 ataupun di kolom komentarnya kanal YouTube RRI Jember, boleh di situ. Baik dok, ini berbicara dengan spektrum yang lebih luas terkait dengan kehamilan, tidak hanya tentang darah tinggi ya dok. Sekarang itu kan saya sempat baca beberapa entah itu artikel, postingan dan lain sebagainya, dan cukup memantik pertanyaan saya. Dulu anak-anak dengan spektrum autisme, mungkin zaman-zaman saya kecil itu entah karena tidak terekspos ataukah seperti apa, kok rasanya semakin hari ini semakin banyak gitu. Apakah hal-hal lahirnya anak dengan spektrum autisme itu juga dipengaruhi terhadap pola kehidupan dari sang ibu sendiri pada saat anak dalam kandungan, dok? Kalau autisme sebenarnya kan bukan gangguan organ ya, bukan gangguan organ, jadi dia bukan genetik dan lain sebagainya, dia lebih ke spektrum gangguan fungsi dari aktivitas si anak ini setelah dia lahir ya. Kalau dibilang ada pengaruh atau enggak, sedikit banyak mungkin ada, tapi lebih ke pengaruh setelah dia lahir sih ya, kayak misalkan gadget, makanan juga ya, kemudian stimulasi selama dia 1000 hari kehidupan itu juga penting sih. Oke. Jadi memang harus diperhatikan di awal-awal itu juga, tapi kan mempersiapkan diri pada saat kehamilan ya sepenting itu memang ya dok ya. Betul. Karena yang ditakutkan nanti itu akan ngefek juga kan ya. Oke. Kemudian dok, ini kalau ngomongin soal ibu hamil dok, karena saya sih nggak ada diet untuk hamil lagi nggak sih dok. Cuman ketika melihat ibu-ibu hamil yang sekarang itu ada beberapa yang di luar stigma yang ada bahwa ibu hamil itu harus anteng ya nggak. Ibu hamil tuh nggak boleh ngapa-ngapain, kerja berat. Apalagi olahraga. Tapi sekarang kita lihat loh ada beberapa entah itu influencer yang kok ternyata hamil itu bisa sebegitunya ya. Yang gede perutnya doang, badannya tetap bagus. Jadi pertanyaannya, sebenarnya ini patokannya kalau kita masih pengen beraktivitas itu sejauh apa sehingga masih dikatakan dalam taraf wajar lah ketika kita hamil dok. Ya, jadi sebenarnya ibu hamil itu rekomendasinya harus berolahraga 150 menit per minggu, Mbak. Justru harus berolahraga. Betul, 150 menit per minggu, dok. Itu harus langsung. Kalau langsung enggak ya, 2,5 jam. Kita olahraga juga ngos-ngosan juga ya. Jadi boleh dicicil. 10 menit dok kalau saya dok. Boleh dicicil, misalkan hari ini setengah jam, besok setengah jam ya. Jenis olahraganya apa, dok? Monggo bisa disesuaikan dengan kapasitas masing-masing saat sebelum hamil. Misalkan sebelum hamil bukan termasuk kaum yang rajin berolahraga nih, baru hamil baru ngeh gitu ya. Ternyata harus nih. Boleh dimulai dengan yang ringan-ringan dulu, jalan pagi misalnya ya. Jalan pagi, jalan sore, atau berenang kalau yang bisa berenang ya. Jalan-jalan di mall masuk gak dok? Boleh, bisa sih. Betul, bisa. Itu kan di luar aktivitas rutinitas harian ya. Nah, jalan-jalan aja ya dok, belanja-belanjanya lain lagi dok. Gak kerasa kalau di mall ya kan, boleh. Apalagi kalau shoppingannya banyak gak kerasa tuh dok. Sambil jinjing belanjaan lumayan jadi angkat beban ya. Selain itu disesuaikan dengan kesukaan masing-masing lah. Yang penting intensitasnya gak terlalu yang high impact ya, yang lompat-lompat kayak misalkan Zumba gitu kan mungkin terlalu. Ibu-ibu tahan ya bu, mentang-mentang sebelum hamil Zumba. Renang boleh
Oke. Kemudian kalau Angkat misalkan- beban dok, angkat angkat beban. beban boleh sebenarnya. Kalau sebelum hamil memang rutin ya. Ada salah satu pasien saya yang memang rutin nge-gym dia. Angkat beban disesuaikan sama kondisi masing-masing. Yang harus digarisbawahi adalah selama si ibu tidak ada keluhan. Nah, ibu hamil kan personal banget pengalamannya ya. Mungkin kalau 3 bulan pertama masih mual, masih moody, nggak pengen ngapa-ngapain, ya udah minimal jalan pagi lah. Minimal mungkin kalau ada treadmill di rumah, atau kalau nggak jalan aja muter-muter rumah. Dan ternyata itu boleh. Betul, boleh Oke. ternyata selama si ibu nggak ada keluhan. Kalau misalkan beban ya mungkin disesuaikan ya bebannya sama pose-posenya mungkin. Ya, Nah, Bu, yang jelas hati-hati ya, harus Bu. aman ya. Nah, ada lagi pertanyaan nih dok, saya di rumah ibu rumah tangga, di Oke. rumah nih saya udah masak, kejar-kejaran sama anak saya yang umur 2 tahun, nyetrika, ngepel dan lain sebagainya. Apakah itu mengurangi kewajiban olahraga? Ternyata itu hanya mengurangi 30 menit Mbak Devi. Oke, nggak bisa Masih- jadi pembenaran ya ibu, Betul, kita tetap masih punya olahraganya utang ditambah. 120 menit ya kan seminggu. Nah, itu boleh dicicil deh, boleh jalan pagi tadi atau kalau weekend ngajak suami ke mall ya kan, keliling-keliling 1 jam udah berkurang banyak. Oke, Nah, siap, itu siap. boleh. Yang penting ada Itu suaminya aktivitas fisik. Waduh, dokter ini Abis ngajarin ke ketahuan mall ini. suami-suami nih ya, ngajakin Kayaknya ke sih mall gitu. tiap weekend. Iya, ibu-ibu ini referensi baru tapi bolehlah dicoba. boleh. Karena kan kalau kita bilang biasanya yang namanya olahraga itu kita harus pakai baju olahraga di rute-rute tertentu, di tempat-tempat tertentu. Tapi ternyata titik beratnya juga pada aktivitasnya. Itu yang harus dibiasakan gitu. Oke. Jadi boleh dong kalau misalkan, karena masyarakat itu nganggapnya gini dok, kadang-kadang ketika badan kita itu nggak bertambah gede, misalnya lengan nggak tambah gede, yang bagian gede itu ya cuman perutnya doang. Itu para orang tua itu biasanya, ini hamilnya kok gini, kamu harus banyak makan. Nah itu dilema lagi tuh dok. Apa yang harus dipahamkan oleh society kita tuh biar sama-sama paham gitu loh dok, bahwa kehamilan itu apakah memang harus seperti itu ataukah ada hal-hal lain yang lebih harus dipahami gitu dok. Iya, jadi sebenarnya selama hamil yang harus kita fokuskan juga ya, selain tadi ibunya, janinnya. Oke. Apakah pertumbuhan janin di dalam tubuh si ibu ini tumbuhnya optimal gitu ya? Dengan cara apa? Yang pertama ya kita pantaulah melalui pemeriksaan kehamilan ya. Bisa dari puskesmas, kemudian bisa ke bidan, bisa juga dengan USG, itu juga penting ya. Oke. Dalam 9 bulan kehamilan wajib minimal 3 kali USG ya kan. Trimester 1 sebelum 12 minggu itu wajib, kemudian di trimester 2 sama di trimester 3. Kalau misalkan tiap bulan gimana dok? Boleh juga sih, sebenarnya nggak ada masalah juga ya kalau misalkan mau tiap bulan. Yang jelas yang nanti dari USG itu yang harus kita pantau apa sih? Utamanya adalah perkembangan si janin ini sendiri. Apakah perkembangannya sesuai sama usia kehamilannya? Itu tadi ya. Tadi yang dibilang Mbak Devi, badannya kok kecil, lengannya nggak membesar, perutnya aja yang gede. Selama berat janin dalam kandungannya itu sesuai sama Dan itu usia bisa terukur kehamilannya, ya, Dok? bisa terukur. Itu nggak masalah sebenarnya. Yang kita nggak inginkan adalah ibunya gede, ya kan? Lengannya gede, perutnya gede, obesitas pula, tapi ternyata berat janinnya nggak sesuai sama usia kehamilannya ya. Misalkan usia 7 bulan harusnya udah 1 kilo, ini nggak nyampe 1 kilo. Nah, berarti kan ada tadi yang saya bilang pertumbuhan janin terhambat. Nah, itu yang kita nggak pengen. Hindari. Betul. Jadi harus dimonitor terus apakah berat janinnya sesuai dengan usia kehamilannya. Oke. Karena kalau misalkan ada terjadi pertumbuhan janin terhambat tadi ya, efeknya apa sih? Nah, stunting itu tadi yang lagi Oke. digembor-gemborin Pemerintah. pemerintah sekarang ya. Betul. Nah, jadi nggak hanya nanti waktu dia usia Sudah lahir, tapi dari dalam kandungan harus terpantau Wow. nih, jangan sampai ada cikal bakalnya dari Baik, dalam 1000 hari kandungan. pertama ya dok, berarti itu pada saat udah mulai hamil. Betul. Oke, ini ibu-ibu penting banget. Saya sebenarnya pada saat sebelum memulai perbincangan ini tidak menyangka bahwa spektrum kita akan selebar itu Betul, efeknya. ternyata ya. Iya betul, seolah simpel gitu mencegah darah tinggi pada ibu hamil, tapi ternyata
impactnya begitu besar, catatan-catatan yang perlu dipahami juga banyak, dan ini semoga menjadi insight dan referensi yang bagus untuk para wanita ataupun ibu di luar sana yang sedang hamil atau merencanakan hamil. Oke, Dok, pada saat periksanya sudah, nah ini ada yang bilang gini Dok, masih banyak juga yang beda pendapat gitu. Yang benar itu kontrolnya seperti apa sih ke bidan, kalau misalkan kita pilihannya cuma ada bidan di sekitar kita, ataukah ke dokter? Seperti apa porsinya biar segala sesuatunya bisa terkontrol dengan baik? Saran dari dokter seperti apa? Oke. Yang pertama, setelah tahu kehamilan, begitu tahu positif Hamil. nih ya, bisa kontrol dulu ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Boleh ke bidan, boleh ke puskesmas, posyandu juga bisa ya. Nah dari situ kan nanti udah ada catatannya nih, berat badan berapa, tinggi badan berapa, lingkar lengan atasnya berapa gitu ya. Nah kemudian yang nggak kalah penting, sebelum 12 minggu wajib USG. Sebelum 12 minggu. Betul. Oke, janjian sama Obgyn berarti. Oke. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk itu tadi kita mengetahui usia kehamilannya berapa sebelum 12 minggu. Nah kenapa kok usia kehamilan dari sebelum 12 minggu? Ini juga yang banyak banget yang bertanya nih. Ibaratnya kalau kita USG janin setelah trimester 2, trimester 3 ya, perkembangan janin itu sangat disesuaikan oleh ya apa yang dimakan ibunya ya kan, tadi metabolisme dan lain sebagainya, sehingga perkembangan si bayi ini dia bisa lebih kecil, dia bisa lebih besar dari usia kehamilannya ya kan. Sedangkan USG itu dia alat, dia hanya istilahnya memotret ukuran si janin pada saat itu aja. Jadi kalau kita USG misalkan 28 minggu gitu ya, udah mau masuk trimester 3, si USG kita hitung nih pakai USG, oh ternyata kepalanya segini, badannya segini, jebret. Nah ternyata dia usia kehamilannya 28 minggu, tapi USG memotret gedenya si janin ini misalkan berlebih ya, sampai 1500 misalnya ya. Nah artinya kan si bayi ini lebih besar daripada usia kehamilannya. Nah USG tetap akan membaca si bayi ini sebagai usia kehamilan yang 1500 gram tadi. Gitu. Jadi dia akan mengeluarkan angka mungkin di 31 minggu atau di 31 minggu, padahal bayinya yang terlalu besar. Nah ini kadang-kadang juga menimbulkan ini ya Dok. Betul, makanya pentingnya USG sebelum 12 minggu itu kan istilahnya kita tahu betul nih kapan kehamilan ini dimulai ya kan. Usia lebih dini itu kita potret usia kehamilannya berapa supaya bisa kita lebih valid lagi menghitung usia kehamilannya. Nah jadi kalau ditanya HPL ya itu tadi ya, di USG kurang dari 12 minggu itulah HPL-nya. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi HPL di trimester 2 atau 3 karena HPL-nya kan akan berubah-ubah tergantung ukuran janin yang ditangkap alat USG pada saat itu gitu. Kemudian selain USG kurang dari 12 minggu tadi ya, minimal 3 kali USG selama 9 bulan. Di trimester 1 tadi, trimester 2, trimester 3. Gunanya apa? Untuk memantau tadi apakah ada pertumbuhan janin terhambat, apakah bayinya tumbuh terlalu besar ataukah terlalu kecil ya, itu juga harus dipantau. Kemudian kalau misalkan semuanya normal, ibunya nggak ada tensi tinggi, tidak obesitas dan lain sebagainya, boleh kok periksa di bidan atau di puskesmas. Ya kan. Malah sebenarnya ke SPOG kalau ada keluhan atau hal-hal yang mengkhawatirkan. Makanya di awal tuh akan ditapis sama puskesmas atau bidan ya, akan diceklis lah kira-kira si ibu ini faktor resiko tinggi nggak ya dalam menjalani kehamilan. Nah kalau ada faktor resiko tinggi tadi ya, misalkan usia lebih dari 35 tahun, ada obesitas, tekanan darahnya naik, maka pastilah akan di refer untuk pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit atau di dokter kandungan. Baik, gitu, siap. Duh, udah 56 aja kok kita. Asik banget ya kita ngobrol. Oke, tapi Dok, ini ada komentar lagi dari yang namanya sama kayak dokter tadi. Terima kasih Dok, jawabannya salfok sama dokternya cantik banget katanya. Terima kasih. Oke, tapi Dok, kita juga punya keinginan bahwa
para wanita yang hendak hamil atau di luar sana yang ingin menambah informasi referensi terkait dengan kehamilan mendapatkan insight yang positif dalam pertemuan kita. Apa yang menjadi pesan dokter sekaligus closing statement untuk para wanita di luar sana terkait dengan kehamilan? Silakan dok. Oke ya, buat ibu-ibu pendengar RRI, kehamilan itu kan tadi ya sesuatu yang menyenangkan, dijalani dengan menyenangkan, tapi juga dengan berilmu. Oke, baik. Nah, karena semuanya diawali dengan ilmu ya, jadi nggak boleh malas-malas baca, cari info yang benar ya, kemudian konfirmasi ke fasilitas kesehatan apabila ada info-info yang membuat khawatir, membuat cemas gitu ya. Kemudian yang kedua, seimbangkan kalori yang masuk dan kalori yang keluar. Makan sebenarnya nggak ada pantangan ya kan, selama tidak ada keluhan, dan yang penting itu tadi mikronutrisinya terpenuhi gitu. Karena penting sekali. Betul. Baik, dok, terima kasih waktunya sudah berkenan hadir. Jangan kapok ya dok, karena ibu hamil di Jember ini banyak banget, dan saya yakin akan membutuhkan banyak sekali referensi terkait dengan kehamilan, bagaimana menjalani kehamilan yang sehat, sehingga kita juga sebagai seorang ibu ataupun calon ibu bisa mengantarkan generasi-generasi sehat menuju Indonesia emas. Terima kasih dokter. Dr. Dewi Ayu Astari Paramita SPOG yang sudah dapat predikat cantik dari pendengar kita. Terima kasih, semoga sehat selalu, selamat beraktivitas dok, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Itulah tadi pendengar perbincangan kita dalam Healthy Morning, tips mencegah darah tinggi dalam kehamilan, yang konteksnya tadi sudah kita perlebar bagaimana kehamilan yang sehat ibu dan wanita yang mungkin ingin segera hamil, seperti apa harus mempersiapkan, stigma-stigma yang terjadi di masyarakat, dengan satu tujuan bahwa proses kehamilan bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mengantarkan generasi-generasi yang sehat. Saya Devi Fitra sebagai pembawa acara, dan juga teman-teman dari teknik, LPU, dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dalam Healthy Morning pagi hari ini. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena informasi